Insya Allah saya ditegur sama DKM supaya rajin ke masjid. Semoga walaupun belum jadi Bapak RW, DKM berharap mulai besok subuh Anda hadir ya di masjid. Mampu nggak mewujudkan itu? Kalau nggak mampu revisi aja cepat, jangan dipaksain, dosa nantinya. Revisi Pak, revisi. Saya sarankan ini supaya kita nggak berdosa sama-sama. Banyak orang yang dengar. Kesejahteraan ibu-ibu pasti berhubungan dengan dapur. Saya senang banget nih ada kartu sakti nih ya. Kartu sakti biasanya kan dari Pak Jokowi ya, sekarang dari Pak Daeng. Benar ya. Pertanyaan saya, kira-kira yang urgent di lingkungan BJI ini apa yang kira-kira? Nah, ini yang kita tunggu. Di mana session diskusi kita akan kita mulai sesuai tadi permintaan Bapak-bapak. Kami membuka session diskusi ini untuk 3 pertanyaan per sessionnya supaya nanti lebih jelas sehingga apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu semuanya bisa tersampaikan dari sekarang, bukan harapan Ibu Bapak ke depan kepada bakal calon ini bisa sekarang tersampaikan dan semoga terrealisasi pada pelaksanaannya. Baik, kita buka saja pertanyaannya kami tampung, nanti silahkan ditujukan kepada bakal calon mana, atau mungkin Bapak Ibu akan minta penjelasan dari satu pertanyaan itu dijawab oleh 3 kandidat. Silahkan, itu kami tidak membatasi harus 1 atau 2, tapi keinginan Bapak Ibu karena tadi ada masukan supaya ada keseragaman atau pandangan jawaban daripada masing-masing. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu bila mana ada ingin mengajukan beberapa kejelasan daripada visi dan misi yang tadi disampaikan oleh para calon kandidat. Bentar, saya catat dulu supaya tidak ini ya, Pak Ketut. Pak Ranto. Satu lagi, Pak Nurdin. Oh, ibu-ibu ada. Nanti perwakilan ibu-ibu. Kalian Pak. Ibu siapa Bu? Namanya Bu. Ibu Yulia. Bu Yulia. Ibu Yulia. Untuk Pak Koski. Tes 1 tes 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan. Sebenarnya pertanyaan saya simpel aja, tidak terlalu berbelit-belit. Jadi ada Pak Asep, ada Pak Zainal, ada Pak Suwanto. Sekaligus saya tanya, kita kan ada program jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, sesuai yang disampaikan oleh Pak Asep. Jadi pertanyaan saya, kira-kira yang urgent di lingkungan BJI ini apa yang kira-kira yang paling sarananya jangka pendek yang kita dahulukan untuk 100 hari. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mau dilanjut atau jawab dulu pertanyaan satu-satu? Jawab dulu, Pak. Jawab dulu, oke. Baik, kami serahkan kepada kandidat nomor 1 menyampaikan atau menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bapak Kosi terkait apa yang menjadi skala prioritas 100 hari kerja Anda bila mana Anda jadi Ketua RW 11. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk pertanyaan jangka pendeknya Pak, jangka pendek, untuk jangka pendek saya prioritaskan untuk
saluran Pak, saluran kita got-got ini karena itu kalau musim hujan itu mampet. Yang kedua untuk jangka panjang, mungkin jangka panjang masih jangka pendek aja. Ya itu aja saluran-saluran yang diutamakan Pak. Saya rasa itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya silakan Pak. Kita tidak debat ya. Di sini tidak debat. Ini hanya sifatnya mempertajam apa yang menjadi program kita di sini. Supaya nanti kita panitia akan menghimpun bila mana suatu data dari kajian ini jadi suatu tatanan rencana yang kita akan ingatkan ke depannya. Baik, silakan kepada Bapak Asep. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk 100 hari ke depan, kalau saya terpilih jadi ketua RW 11, insya Allah dengan bismillah. Untuk yang pertama, pembangunan gedung multifungsi RW Pak, menyatu dengan posyandu, itu langkah awal saya. Dikolaborasikan. Betul, dikolaborasi. Syukur alhamdulillah kemarin sudah dapat bantuan GRC 10, kayu kasonya udah 30, hanya tinggal menunggu tukangnya aja Pak, pemasangan. Yang kedua, pembuatan WiFi gratis untuk bagi pendidikan akan kita fasilitasi dengan kerjasama dengan vendor, insya Allah. Karena saya di RT 41 aja saya sudah memfasilitasi WiFi Pak di Balai Kenangan Pak. Syukurlah apabila warga kumpul bisa mempergunakannya. Izin Pak, minta dijelaskan biar pahami arti multi gratis. Arti multi gratis yang Bapak sampaikan barusan. Multifungsi Pak. Oh, multifungsi. Multifungsi Pak, bukan multi gratis. Gratis Pak. WiFi gratis. Dalam arti gini Pak, posyandu yang sudah ada kita perbaharui, nanti berikut nanti itu kantor RW. Jadi pusat pemerintahan kita pusatkan di tengah. Terus ada rencana juga ada pemasangan kanopi, memfasilitasi itu. Terus pemasangan kanopi wilayah lapangan futsal kita berdayakan. Mungkin itu target jangka panjang Pak, karena itu perlu anggaran yang mumpuni juga. Dan ini juga akan dijadikan aula utama apabila kita ada rapat besar, jadi kita tidak perlu nyewa tenda, tinggal langsung gelar aja karena sana aja Pak. Terus penataan pasum dan tim pengurus pemakaman. Untuk pasum mungkin langkah awal saya akan rapat kerja bersama dengan para ketua RT yang ada di perumahan Bumi Jaya. Ada 6 RT Pak, RT 38, 39, 41, 42, 43, dan 46. Kalau RT 13 nanti terindikasi akan ada pemecahan wilayah, jadi berdiri sendiri. Mekaran. Terus target peringatan keagamaan dan kemerdekaan 17 Agustus di tingkat RW. Nanti apabila saya jadi ketua RW, untuk ranah 17 Agustus akan RW lah yang mengelola. Jadi RT gabung semua, malah nanti ada penilaian untuk gapura. Nanti ada piala bergiril, apa-apa dan lain-lainnya. Lomba gapura. Terus ada lomba futsal atau apa, atau lomba anak-anak kreasi apa. Mungkin nanti dengan tim atau pengurus atau dengan perwakilan masyarakat dan pemuka agama, mungkin nanti di situ kita berdayakan Pak. Dan di sini saya kalau jadi ketua RW, apapun permasalahannya tidak akan saya ambil keputusan sendiri, tapi akan saya musyawarahkan dengan jajaran kepengurusan RW, dengan mengundang para tokoh masyarakat, para tokoh agama. Nanti di situ kita diskusi Pak, langkah apa dan solusi yang terbaik yang harus diambil. Jadi bola panas jangan ada di saya Pak selaku ketua. Tentunya itu saya dapat didikan dari perusahaan.
Apabila ada permasalahan, apabila saya tidak bisa menangani, ya kita oper. Gitu, Pak. Jadi secara hierarkinya harus tahu adab, etika kita dalam bermasyarakat. Mudah-mudahan saya bisa memberikan kontribusi positif dan mudah-mudahan saya diberikan umur panjang, sehat, dan mudah-mudahan saya mohon doa dan dukungan juga dari masyarakat, khususnya wilayah RW 11. Mungkin itu saja, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, Pak. Itu belum pakai kopi. Oh, belum. Kalau kopi tuh makin kenceng. Gimana ini kopi? Kopinya kok belum keluar, kasihan itu, Pak. Ada gangguan ya? Mohon maaf, Pak, anggaran hanya cukup untuk nanti tanggal 13, Pak. Dimaafkan, Pak. Baik, terakhir untuk Bapak Purwanto, silahkan sampaikan skala prioritas Anda bila mana Anda jadi calon, bukan jadi calon, jadi ketua RT RW 11 yang akan datang untuk 100 hari kerja. Silahkan. Halo, jangan disebut-sebut, itu saya pribadi itu. Saya nggak usah muluk-muluk. Saya jangka pendek ya Pak Koski. Pendek atau panjang? Pendek aja. Jangka pendek, saya membentuk pengurus RW yang baru. Oke? Ya itu pendek. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua, jangan makan biaya. Melaksanakan kebersihan lingkungan, mengajak RT, ayo kita supaya lingkungan dulu bersih. Pendek kan? Ya. Yang ketiga, insya Allah saya ditegur sama DKM supaya rajin ke masjid. Udah gitu aja, nggak usah muluk-muluk. Mantap. Baik, tepuk tangan, silakan. Semoga walaupun belum jadi Bapak RW, Pak DKM berharap mulai besok subuh Anda hadir ya di masjid. Soalnya Pak DKM selalu mengabsen, siapa yang tidak hadir akan ketahuan beliau. Baik, selanjutnya pada panelis berikutnya Bapak Suranto, silahkan untuk memberikan pertanyaannya. Sampai kok sampai, Pak, masih panjang. Sampai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari pemaparan 3 balon, semuanya menyinggung mengenai TPU, tempat pemakaman umum. Tapi kita tidak tahu yang dimaksud taman pemakaman umum itu umum untuk keseluruhan atau umum hanya untuk RW 11. Nah, itu yang perlu kita tanyakan. Jadi dari satu pertanyaan saya nanti supaya dijawab untuk semuanya. Kalau misalkan di tempat pemakaman yang sekarang yang satu, kemarin kebetulan Pak Asep sudah mulai babat alas ya, dan itu tinggal sedikit Pak. Nanti kalau periode COVID lagi muncul, kita nggak tahu. Habis tempat. Ya, habis tempatnya. Beli lagi aja, Pak. Itu yang pertama. Kemudian kita juga kepengen tahu tindakan apa sekiranya ada warga pendatang, misalkan ini dari seberang nih, datang main ke tempat anaknya, kemudian meninggal di sini. Saya khawatir ya, khawatir boleh Pak ya, khawatir karena situasi dan kondisi ternyata ditaruh di situ, ditaruh di Bumi Jaya. Hanya keketensiatif supaya tidak terjadi, supaya nanti yang harusnya hak itu punya di orang-orang kita ternyata diisi sama orang lain. Ya, itu aja. Yang pertama, silakan dari nomor 1 mengenai pemakaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih Pak Suranto sebagai sesepuh kita juga ini, Pak Suranto nih, orang lama juga. Untuk pemakaman, memang dari dulu juga Pak, sejak RW Pak Pur diganti sama Pak Mas Rudi, memang itu rencana dulu kan untuk minimal ada yang kuncen di sana, minimal ada kuncen untuk memelihara makam itu Pak, melihara makam itu. Yang kedua, kalau ada yang meninggal, diutamakan untuk warga kita ber-KTP di sini, KTP BJI dan berdomisili di BJI. Adapun pendatang ya kita kita rapatkan nanti kebijakan dari kita, dari pengurus atau dari warga RW 11. Itu kebijakan nanti gimana kita nanti, karena itu juga terbatas untuk pemakaman di sana. Udah mau penuh. Ya kemungkinan nanti di tingkat kayak Jakarta tingkat 3 kalau memang ini. Itu mah kebijakan kita. Monggo kalau disepakati untuk bersamaan semua warga dimakamkan di sana. Kalau memang pendatang mau tidak mau ya kita ambil jalan tengahnya aja, kita setujui atau kita rapatkan dulu Pak. Karena masa orang mati kita nggak makamkan, udah meninggal kita nggak makamkan. Ya model saya ya, kalau meninggal mau dibawa ke Sulawesi mau gimana Pak, jauh, biayanya juga terlalu besar. Ya mudah-mudahan Insya Allah kita diberi umur yang panjang. Amin. Ya, meninggal juga dalam husnul khatimah. Ya itu aja saya sampaikan. Ya mudah-mudahan dapat dipahami semua warga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung Pak untuk menghemat waktu. Perihal pemakaman, syukurlah kita udah uji coba dengan para ketua RT. Kemarin sudah kerja bakti Pak, kita udah babat dan udah mulai terang benderang. Dan tentunya kami akan koordinasi tim penggali kubur Pak. Ada 2 tim, timnya Pak Haji Kamit dengan tim Pak Bang Jali. Nah nanti di situ akan disatukan visi misi, dalam arti disatukan, disejajarkan ininya Pak, apa batu nisannya yang kepala. Jangan selama ini kan yang saya di TKP Pencek Sundana menyengsol Pak, ada yang di sini, ada yang sini gitu, jadi nggak rata, jadi itu makan tempat gitu. Itu yang harus disepakati dengan tim penggali kubur. Dan saya apabila saya jadi ketua RW akan bentuk tim kebersihan, bukan kuncen Pak. Kalau kuncen itu harus paham Pak, harus paham agamanya, harus bisa taklimnya kan gitu. Kebetulan saya sudah ngobrol dengan Mang Jali, beliau bersedia untuk kebersihan makam, entah 2 hari sekali atau seminggu sekali dia akan babat rumput Pak gitu. Tentunya itu harus ada kos yang dikeluarkan oleh pengurus RW Pak. Dan tentunya juga beliau juga memahami mau dikasih 100.000 atau 200.000 beliau ikhlas Pak. Yang penting ada ijab kabul Pak oleh pengurus gitu. Seolah-olah kita hargai orang lain, tenaganya Pak terutama. Jangan hanya sekedar nyuruh, tapi kopi rokoknya nggak dikasih. Ya melehoi Pak. Sosial untuk zaman sekarang Pak, tentunya harus ada kos yang dikeluarkan. Tapi syaratnya apa? Jangan dikorbankan kas RW. Tentunya ketua dapat honor dari kelurahan. Ini bisik-bisik tetangga aja Pak. Ketua RT dapat, ketua RW dapat. Dan tentunya itu jangan dimakan sendiri Pak. Harus ada yang diinfak sedekahkan. Dan tentunya harta kita aja 2,5% itu haknya anak yatim, kaum duafa dan lain-lainnya. Dan kita maksimalkan itu kan 3 RW Pak pemakaman ya, 3 RW, RW 4, RW 14, RW 11. Dan nanti akan kami maksimalkan untuk
DJI 2 yang pemakaman 2. Dan kemarin waktu kami kerja bakti dapat info dari ketua RW berapa ya Pak Sodik, saya lupa lagi. Jadi pemakaman lama kita yang sebelah sininya panorama, nah yang sebelah sininya ada info itu punya RW 11. Nah nanti tentunya kami akan registrasi ulang, akan kita pertanyakan ke pihak terkait keabsahannya seperti apa. Terus kita juga akan menelusuri infonya dari Pak Ukat apa ya? Pak Ukat. Menurut beliau, dia mantan ketua RT, mantan ketua RW juga, bahwa itu tanah itu milik kita, milik Perumahan Bumi Jaya. Gitu. Tapi mudah-mudahan kurang lebih 5x10 kalau nggak salah ya Pak Sodik ya, 5x10 yang sekarang aja dikelola oleh masyarakat situ, ditanami pohon singkong atau pisang mungkin ya. Jadi udah bersih Pak, udah nggak ada tunggul bambu, udah nggak ada apa-apa, jadi bersih. Ya mudah-mudahan harapan kami tentunya itu milik kita gitu Pak. Itu soalnya katanya belum bertuan gitu. Apapun kecuali kalau makam kita benar-benar penuh, malah rencana saya gitu dengan nanti dengan tim jajaran pengurus RW baru akan memikirkan bagaimana kalau kita beli lahan baru Pak. Gitu. Tentunya itu juga dengan iuran dari masyarakat kita sendiri Pak. Bisa dicicil berapa tahun kan gitu, dengan sebulannya berapa, nanti tinggal koordinasi Pak. Gitu. Mungkin itu aja Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf, satu belum terselesaikan. Gimana kalau yang tadi ada orang yang meninggal tapi bukan warga sini? Yang dari luar. Belum ada yang dari luar. Oh, saya lupa Pak, mohon maaf. Tentunya itu kan kebijakan RW juga ya Pak. Dan tentunya juga saya juga tidak bisa ngambil keputusan sendiri Pak. Harus dikoordinasikan dengan jajaran, dengan DKM, baiknya gimana. Apabila memang pahit-pahitnya itu jenazah tidak bisa dikembalikan ke domisilinya, gitu, dengan kondisi sesuatu hal, mau tidak mau kita makamkan di tempat kita, tapi dengan syarat ada administrasi Pak, ada administrasi tertentu Pak. Di Jakarta aja kurang lebih di atas jutaan kan gitu. Dan tentunya kami juga akan yang sekarang ini, makam yang sekarang akan didata ulang. Nanti per tahunnya ada biaya yang harus masuk ke kas RW untuk kita limpahkan ke tim kepengurusan pemakaman berikut dengan kebersihannya. Dan apabila itu makam sudah tidak bertuan, seolah-olah tidak, ahli warisnya udah tidak peduli, itu nanti akan diulang Pak, akan ditimpah dengan jenazah baru. Jadi mudah-mudahan warga khususnya RW 11 untuk memahami hal itu. Mungkin itu aja Pak pemaparan saya Pak. Wis aja turu. Sama-sama calon nggak boleh jalan. Halo, halo, jangan tidur. Tidak tidur melek. Untuk jawab Pak Haji Pak Ranto, untuk pemakaman yang dari luar kita berdasarkan kakak Pak. Jadi kalau kakak orang sini berarti bukan sini nggak apa-apa, maksud di Bumi Jaya. Jadi nanti kerjasama sama dengan DKM bikin aturan. Kalau misalnya mertuanya ada di sini, meninggal di sini, kalau dikubur di sini gimana kan gitu. Mungkin ada administrasinya. Secara umum mah 2,5 juta secara umum gitu biasanya. Jadi saya dengar di luar, bukan di sini. Sini belum ada aturan baku. Jadi masih kecolongan terus. Jadi kita nanti harus berkoordinasi dengan 3 RW supaya kita jangan kecolongan. Kemudian saya akan ulangi ya untuk luas tanah makam. Pak Oski mungkin juga pernah ingat. Ini yang ngajak demo minta makam dulu juga. Jadi kalau nggak salah yang pertama itu 900 meter itu yang pertama. Yang kedua itu sekitar hampir 1.800 atau 2.000. Jadi yang banyak bambunya itu 20 kali 60 ke bawah itu. Iya. 1.200.
Ya nggak tahu, pokoknya sekitar itulah, itu kita perkira. Soalnya dulu demonya juga berat ya. Udah Pak, ya? Kita kasih aplaus tepuk tangan dulu kepada para kandidat. Baik, terima kasih. Sebelum menginjak kepada pertanyaan ketiga dulu, ini ada satu wacana dulu untuk pertanyaan Pak Deranto ya. Jadi berdasarkan musyawarah kami kemarin dengan para ketua RT, mungkin Pak Sep Odi ada lupa, di mana kami beserta jajaran RT dan Pak Ketua DKM bersama-sama menyepakati awal bahwa untuk penggalangan atau pendanaan bila mana ada yang meninggal sekarang sehubungan dengan berjalannya roda kegiatan pelayanan ambulan, itu sudah diambil alih oleh ambulan. Karena setiap bulan kan Bapak Ketua RT menyiapkan dana 200.000 yang disetorkan pada saya selaku bendahara ambulan, itu dialokasikan untuk biaya pemakaman, penggali kubur, biaya pemulasaraan, biaya pembelian kain kafan dan perawatan itu. Dan adapun terkait masalah tadi, ini mungkin untuk wacana awal sekarang Pak De ya. Tetapi nanti kalau setelah beliau-beliau ini salah satu menjabat, ya silakan nanti kita sempurnakan seperti arahan beliau-beliau ini. Tetapi untuk acara yang sekarang atau wacana sekarang ini, kami mewacanakan seperti itu, sepakat daripada Ketua RT dan Pak Ketua DKM. Jadi bila mana ada keluarga yang bukan warga di sini, tetapi beliau sebagai orang tua, maka kami memberikan kebijaksanaan, baik itu pelayanan dari sisi pengantaran penggunaan unit ambulan atau untuk pemakaman. Itu kebijakan daripada kami yang disepakati dari 6 RT yang ada di dalam RW 11 dengan Pak Ketua DKM. Adapun penyempurnaan silakan nanti kita sepakati ke depannya. Nah, termasuk masalah bila mana ada yang meninggal di sini tetapi maaf notabene bukan warga sini, bukan berkakak di sini, maka kami tadi ada kesepakatan dengan para ketua RT menerapkan tarif atau ketentuan yang berlaku administrasi. Seperti tadi yang mungkin wacana Pak Purwanto menerapkan 2,5 juta atau apa, itu silakan. Karena kita bercermin ke kota pun memang sekarang cukup lumayan harga rumah tinggal permanen kita ke depan itu. Mungkin itu wacana yang supaya jangan sampai nanti apa yang kami sepakatin ini sepertinya mungkin belum sampai ke bapak-bapak warga di masing-masing RT mungkin, atau Pak RT-nya lupa menyampaikan itu. Jadi itu wacana yang kami sepakati itu. Jadi iuran yang bapak-bapak kumpulkan kepada ambulans setiap bulan 200.000 itu dan ditambah dari pendapatan lain infak ini. Makanya kenapa, maaf sedikit nih, agak menyimpang dari aturan yang kita sepakat ini. Kenapa sampai ada pendapatan di ambulan itu selain pada penggunaan ambulan untuk operasional, kami alokasikan untuk tadi biaya pemulasaran jenazah, mulai dari pembelian kain kafan, gali kubur, terus untuk talqin dan perawatan unit ambulan dan alat-alat gali kubur itu. Jadi itu sudah berlaku per Oktober kemarin, dan alhamdulillah, bukan alhamdulillah, maaf, kebetulan kemarin pas adik kita saudara Isma itu sudah terhitung mulai bergeraknya seperti itu, karena sepakatnya per tanggal 9 Oktober kemarin. Iya, mungkin itu masukan saja. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada panelis ketiga, Bapak Guru Besar kami, Bapak Nurdin. Silakan. Luar biasa. Ini yang guru besar nih. Maju badannya luar binasa. Luar binasa. Bang Jo luar binasa tuh Bang Jo. Entot yang kuat. Entot loh sih. Mau dijaga ya. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Panitia dan jajarannya, kemudian teman-teman Ketua RT, tokoh masyarakat, dan yang utama adalah 3 kandidat di depan yang sudah memaparkan visi-visinya. Kalau kita mau bicara tentang kita memangku sebuah amanah, visi misi itu adalah sebuah janji seseorang untuk melakukan amanahnya dengan baik dan benar ke depan. Pertanyaan saya simpel saja, visi misinya tadi kan ada yang mensejahterakan masyarakat segala macam, gimana caranya itu mensejahterakan masyarakat? Saya nggak ngerti, digaji masyarakat atau gimana. Tapi yang utama buat saya bukan itu. Yang utama adalah kami selaku masyarakat ini ingin dengar, ingin tahu
dapatkah bapak-bapak calon ini mewujudkan visi misinya? Kalau enggak, belusik, ngomong kosong, ya hoak, ya percuma disampaikan kalau nggak bisa diwujudkan. Nggak usah lah kita ini bermanis-manis kata di depan orang banyak, tapi ternyata kita nggak bisa mewujudkannya. Lebih baik apa adanya saja. Oke, saya cuma bisa ini, sudah. Itu lebih fair kelihatannya daripada banyak kata, panjang kata, manis kata, tapi ternyata hasilnya nggak ada, gitu ya. Nah ini dijawab tiga-tiganya mungkin, ya mampu nggak mewujudkan itu? Kalau nggak mampu revisi aja cepat, ya jangan dipaksain, dosa nantinya, ya revisi Pak, revisi. Saya sarankan ini supaya kita nggak berdosa sama-sama. Banyak orang yang dengar, ya kalau kita setuju dosa semuanya. Tapi kalau kita nggak setuju revisi saja cepat. Saya hanya bisa ini, itu lebih fair Pak. Nanti selebihnya ternyata melebihi apa yang ekspektasi yang sudah disampaikan hari ini, itu luar biasa. Daripada ekspektasinya tinggi, pelaksanaannya nggak ada apa-apanya. Itu yang nggak luar biasa. Yang luar biasa tuh ekspektasinya rendah, tapi pelaksanaannya luar biasa. Itu saja mungkin Pak Ketua Panitia dan jajarannya. Saya mohon maaf nih, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Itu kekurangan saya seluruhnya kalau ya ada kata-kata yang kurang. Kelebihannya ya mungkin milik Allah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Pertanyaan. Visi misi mereka itu mampu nggak? Gampang ya pertanyaan. Baik. Mungkin tidak perlu dijawab. Iya, nggak usah. Tapi mungkin nanti pemikiran bersama. Akan tetapi kami dari panitia dengan menjaring visi misi ini, kami bekali mereka dengan fakta integritas Pak. Artinya apa? Visi misi ini akan muncul dalam fakta integritas berikutnya. Tak kala dia meningkat, maka dalam fakta integritas itu akan sebagai apa punishmentnya. Mungkin itu dari kami panitia. Luar biasa. Baik, terima kasih kepada guru besar kami Bapak Haji Nurdin. Selanjutnya buat ibu kita, Ibu Yulia, kami persilahkan untuk majukan pertanyaannya Bu. Di depan Bu. Nah ya. Kabelnya pendek ya kan Pak Kandidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sama Bapak tadi ya, apa sih? Pak Haji Pak Nurdin mengenai ini khusus untuk pertanyaannya ke Bapak Daeng, Bapak Zainal. Tadi saya tuh senang dengernya ada misinya mensejahterakan warga. Kalau masyarakat luas ya. Tadi masyarakat atau warga, karena saya rekam. Jadi masyarakat atau warga. Jadi saya ambil warga aja. Berat itu kalau masyarakat. Mensejahterakan warga RW 11. Kita ibu-ibu nih, ini saya mewakili sepertinya ya, karena senang mendengar mensejahterakan itu kan, maksudnya mensejahterakan itu dari bidang pendidikan atau ekonomi gitu ya. Misalkan dari bidang pendidikan, mungkin anak-anak kita perlu bantuan atau tahun ajaran ada kesejahteraan ya, dapat dari Pak Daeng mungkin ada bantuan untuk seragam atau tas atau buku ya, mudah-mudahan aja benar ya. Terus juga untuk ibu-ibu nih, ibu-ibu kan kalau bidang kesejahteraan ibu-ibu pasti berhubungan dengan dapur ya. Waduh saya senang banget nih, ada kartu sakti nih ya. Kartu sakti biasanya kan dari Pak Jokowi ya, sekarang dari Pak Daeng, mudah-mudahan benar ya. Kartu sabar. Kartu sabar. Mungkin kita dapat minyak goreng gitu ya Pak. Nggak apa-apa, saya juga jualan ya. Mungkin dapat bantuan dari Bapak. Ada Kasih deh, modal kerja. Baju seragam jangan lupa. Nah, ya tapi kita juga ya Pak Daeng, karena tadi misinya itu Pak Daeng gitu. Jadi saya senang dengan misinya gitu. Alhamdulillah gitu. Coblos saja nanti ya. Karena itu kandidat ini tidak memberikan mensejahterakan, saya nggak dengar. Cuma kalau yang untuk Pak siapa? Pak Asep. Jangan pancing-pancing Pak. Karena saya juga ke Posyandu, saya juga senang dengarnya. Mudah-mudahan aja terrealisasi gitu ya. Amin. Karena juga sering nengok-nengok juga ke Posyandu, sering lihat, sering kontrol gitu. Kalau
Bapak sibuk jadi saya Iya, Bapak sibuk, Pak. Bapak sibuk tapi Jarang ketemu. Pak Pur ini pengalaman Pejabat. pengalaman ya, Pengalaman ngadepin orang. iya. Tapi tidak boleh dengan kekerasan. Jadi gitu aja Pak ya, ini mengenai kesejahteraan untuk Bapak dan mohon penjelasannya sebelum direvisi, katanya mau direvisi. Siapa tahu ini ada Tambahan lagi. ada jawaban yang bagus ya Pak ya sebelum direvisi. Begitu aja Pak ya. Assalamualaikum. Banyak kenalannya ya. Banyak kenalannya. Tenang aja nanti. Termasuk Sambo juga. Sambo. Salah satu Sambo nanti. Terima kasih. Asep juga ini, Ibu Asep juga, calon juga ini. Itu yang disampaikan tadi Bu Asep ya, maksudnya sejahtera, aman, tentram dan gitu. Namun ada kebutuhan nanti, saya berupaya, misalkan ada kebutuhan sekolah apa perlu dibantu. Nah, ini insya Allah saya berupaya mencari, karena saya mungkin kalau pribadi saya ya. Insya Allah orang saya bisa minta bantu ya, bisa minta bantu pengusaha-pengusaha. Insya Allah pasti saya dibantu orang saya. Kemungkinan saya ini mulut-mulut juga ya, tapi ya kalau saya ngajukan insya Allah pasti dibantu. Model kalau ada bantuan-bantuan itu ya saya pasti minta bantuan kepada beliau. Terus terang juga saya dekat sama beliau, JK mungkin juga bisa minta bantuan. Saya itu aja karena dekat. Ya, saya dekat sama beliau. Pasti kalau saya merapat sama beliau dibantu. Insya Allah. Ya insya Allah. Insya Allah. Lalu anak ponakan JK juga namanya Pak Erwin, pengusaha muda. Itu dekat juga sama saya, ya dekat sama saya, insya Allah. Itu untuk janji saya aja. Jadi saya untuk pribadi. Pak Erwin ada Pak? Satu, untuk pribadi masalah keuangan saya mungkin, tapi saya usahakan minta bantuan kepada orang saya. Karena kita di sini kalau orang saya di sini saya punya penguyuban Pak ya, penguyuban istilah KKS itu Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Bila mana ada keluarganya minta bantuan, insya Allah pasti dibantu. Nah, itu aja saya Pak. Ibu-ibu mungkin itu saya usahakan akan menghadap sama beliau. Kalau ada warga saya perlu mungkin ini perlu dibantu, saya akan menghadap sama beliau untuk mewakili RW 11. Insya Allah ya, itu aja. Mudah-mudahan terkabul ya. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh satu lagi Pak? Aplaus dulu Pak. Semangat. Aplaus Pak JK. Hidup Pak JK. Jadi akan diusahakan Bu Yuli, tapi namanya diusahakan namanya berusaha ya. Ada hasil, ada tidak hasil. Jadi Ibu berharapnya di tengah-tengah saja, berharap-harap saja. Baik, season pertama pertanyaan kita sudahi untuk season pertama. Kita buka season kedua untuk